Selamat pagi sahabat HMP, kembali lagi bersama Dini dan Nina, di acara HMP Pod Show. podcast dan talk show. Halo Kak Nina, gimana kabarnya nih? Hai Kak, kabar baik nih. Kak Dini gimana kabarnya? Kabar baik juga Kak. Lagi libur semester ya Kak ya? Mm-mm. Kesibukannya apa nih Kak Nin? Kerja Kak, kerja, kerja, kerja Kak. Full time worker banget kan. Jadi eh, sama tambahan kan jadwal untuk daftar ulang semester 3 juga udah ada tuh ya Kak. Jadinya aku Iya, juga sibuk kerja juga buat ngumpulin uang buat biaya UKT. iya bener. Bentar lagi ya Kak, kita udah waktunya bayar Mm-mm. UKT. Mm-mm. Iya Kak, tapi sebenarnya kan bisa kan Kak Din kuliah S2 tapi gratis gitu. Bisa kok Kak, itu bisa banget. Apa namanya? Kita tuh bisa kok mau lanjut S2 gratis dengan cara dapetin beasiswa gitu. Banyak kok teman-teman kita yang kuliah gratis juga kan di UI pakai Mm-mm. beasiswa. Oke, kalau Kak Dini sendiri pakai beasiswa juga ya Kak ya? Beasiswa apa Kak? Kalau aku BPO sih Kak, Apaan tuh Kak? beasiswa pendidikan dari orang tua. Oh, iya. Kalau Kak Nina kalau gitu, beasiswa apa nih? kalau gitu aku BPD Kak. Beasiswa Apa itu? pendidikan dari diri sendiri Kak. Ada-ada aja sih kita nih Kak. Oh Iya. ya, berhubung Mm-mm. kita lagi bahas tentang beasiswa nih. Jadi sekalian kita di episode ini bawa narasumber yang merupakan penerima beasiswa untuk berbagi informasi dan pengalamannya. Oh iya Kak, boleh boleh boleh. Aku Oke, undang ya. oke Kak. Hmm. Selamat datang dan selamat pagi buat Kak Putri dan Kak Nuansa. Pagi, Kak. Pagi-pagi. Gimana kabarnya Kak Putri dan Kak Nuansa? Oke, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Yeay, syukurlah. Oh iya Kak Putri dan Kak Nuansa, mungkin sebelum kita masuk ke inti diskusi, boleh ya perkenalan diri dulu dari namanya, peminatan apa, mungkin kesibukannya selama libur ini apa gitu selain kuliah, kuliah mulu gitu ya. Kan kalau kata pepatah mah tak kenal maka tak sayang ya. Oke, terima kasih Kak Nuansa, Kak Didi juga Kak Nina. Buat teman-teman yang lagi nonton podcast HMP, halo semuanya. Kenalin ya, aku Putri dari Peminatan Manajemen Pelayanan Kesehatan, prodinya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kalau untuk kesibukannya, selain kuliah, kalau saat liburan ya apa ya? Nggak ada sebenarnya. eh ini ya baca-baca gitu ya, baca-baca apa yang harus dipersiapkan untuk semester selanjutnya mungkin sama mencoba untuk sharing-sharing sedikit seperti inilah gitu. Oke. Oke, oke, oke. Kalau Kak Nuansa, Oke, halo teman-teman podcast HMP. Nah, perkenalkan, saya Nuansa Dwi Aulia. Saya dari Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UI. Kemudian kesibukan selama liburan semester genap ini ya. Apa wih, ya? Mungkin saya kan pulang kampung nih. Saya aslinya hmm, Purwokerto, Jawa Tengah. Saya lagi di Purwokerto. Kemudian karena saya dari beasiswa memang sudah ada kontrak kerja dengan universitas yang akan saya tempat ngajar nanti setelah lulus S2. Jadi mungkin kesibukannya ya saya bantu-bantu, kemudian membimbing mahasiswa di universitas tersebut gitu. wah, Kalian nyicil tesis ya Kak? Betul, betul. wah hebat Jadi hebat ya. iya. Hmm, Oke, jadi Kak Putri dan Kak Nuansa, tadi tuh aku sama Kak Nina lagi bahas-bahas masalah pembayaran UKT nih yang bentar lagi akan dimulai gitu. Tadi juga Kak Nuansa nyinggung sedikit nih dari penerima beasiswa ya Kak ya. Iya nih Kak Dini. enak juga ya sebenarnya. Ada plus minusnya atau enggak nanti mau kalian diceritain ya sama Kak Putri sama Kak Nuansa ya tentang gimana caranya kuliah S2 di UI tapi gratis gitu ya. Insya Allah. Mm-mm. Mungkin
boleh tahu nggak Kak, kalian ini tuh penerima beasiswa apa dan dari mana gitu beasiswanya? Oke, ini yang jawab mau aku dulu Kak Asa? Boleh, kan Kak? Oke. Oke, kalau tadi pertanyaannya beasiswanya dari apa gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton, alhamdulillah untuk S2 saat ini aku dikasih kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa. Dan biasanya teman-teman akan langsung familiar ya ketika aku menyebut nama Maudy Ayunda dan juga Tasya Kamila. Ya kan? Benar. Nah, iya LPDP atau beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang berasal dari Kementerian Keuangan yang mana mereka bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan gitu. Hmm. Banyak ya kayak teman-teman kita itu yang LPDP itu. Lumayan banyak, setahu aku ini ya, hampir mungkin bisa 20% lah ya kalau dihitung-hitung gitu. Oke, kalau Kak Nuansa? Ya, kalau Kak Putri tadi dari LPDP ya Kak ya. Kalau aku adalah awardee BPI teman-teman. Mungkin masih asing ya BPI ini, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Mungkin baru dibuka sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2020 atau 2021 gitu baru buka. BPI ini sebenarnya sama aliran dananya dengan LPDP, dari LPDP dari Kementerian Keuangan juga dan bekerja sama dengan Kemendikbud gitu. Cuman mungkin sasarannya yang berbeda ya. Kalau LPDP mungkin masih luas ya kayak untuk mahasiswa pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya BPI ini bisa dari jenjang S1 sampai S3, kemudian tapi dia hanya untuk mereka-mereka yang mungkin calon guru atau calon dosen gitu. Kemudian yang memiliki prestasi bisa ikut beasiswa Indonesia Maju atau yang para pelaku budaya gitu. Mungkin lebih tergolong ya, lebih terkerucut gitu kalau ke BPI gitu ya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Hmm. Jadi tuh sebenarnya sama-sama dari LPDP apa LPDP, terus ada anaknya BPI gitu, kayak gitu Kak. Apa Bisa gimana? dibilang kayak gitu, Kak Nina. Ya, jadi Oh, dananya dari LPDP sama dari Kementerian Keuangan gitu. Cuman mungkin dikelola sama Kemendikbud gitu. oh, iya calon guru nih ya. Amin. Kalau aku nggak Berat. bisa Kak jadi guru kayaknya. Kamu udah jadi dokter aja, Kak. Oh bener juga. Nanti double-double. Iya. Berarti ibaratnya itu yang mengelola beda kementerian gitu ya Kak ya. Meskipun dananya itu sama dari Kementerian Keuangan, cuman yang mengelola itu beda kementeriannya gitu. Betul, Kak. Untuk pendaftaran, registrasi, dan sebagainya gitu. Tapi untuk pencairan sih sama, aku dapetin dari LPDP juga sih. Oh, iya iya iya. Dari Mirip-mirip Kementerian ya. Keuangan ya Kak. Iya, iya, Kak. Mm-mm. Oke. Oke, udah penasaran nih mau nanya. Banyak banget nih pertanyaannya nih Kak. Iya, berarti beda Berat. ya. Walaupun misalnya sama-sama LPDP, tapi beasiswanya tetap jenisnya beda gitu ya kak ya. Betul, Kak Nina. Hmm. Kalau kayak gitu berarti kayak persyaratannya gitu antara beasiswa LPDP sama BPI sama atau beda ya Kak? Mungkin Kak Asa bisa menjawab lebih dahulu nih gantian Kak Asa yang persyaratan. Boleh, boleh. Oke, Iya. oke. Mungkin secara garis besar persyaratannya sama ya, kayak mungkin ada perbedaan ya sedikit itu tadi gitu. Mungkin yang menonjol kalau di LPDP itu ada skor bahasa asing ya kayak TOEFL gitu harus ada ya kalau LPDP ya gitu. Kalau BPI Betul. itu tidak wajib itu. Itu mungkin satu persyaratan yang menonjol. Kemudian bedanya lagi kalau di LPDP itu kita bisa daftar tanpa LOA ya kayak surat keterima di universitas gitu. Tapi kalau Betul. BPI itu harus punya LOA itu. Kemudian eh, persyaratan-persyaratan lain sih sama ya kayak berkas-berkas ijazah, kemudian ya KTP dan sebagainya gitu, transkrip nilai, kemudian membuat esai gitu sama.
gitu. Paling kalau untuk persyaratan yang beda itu kalau setiap jenis beasiswanya pasti ada perbedaan Kak gitu. Kalau misalnya teman-teman ambil yang pelaku budaya, itu kan kalau pelaku budaya itu mereka harus punya apa kontrak atau pernyataan yang menyatakan bahwa mereka itu masuk ke dalam sebuah paguyuban gitu. Itu biasanya teman-teman dari Bali nih banyak nih di pelaku budaya gitu. Kemudian kalau aku itu masuk yang jenis S2 Pendidikan PTA. Itu calon dosen untuk perguruan tinggi akademik. Syarat yang khususnya itu aku harus punya ini apa namanya kontrak kerja dengan universitas yang akan aku ajar tadi, yang tadi awal aku udah bilang kayak gitu. Kemudian selain S2 PTA, ada juga S2 PTV, Pendidikan Tinggi Vokasi. Mungkin tuh buat teman-teman yang di Politeknik gitu ya. Itu juga sama calon dosen di sana. Kemudian kalau untuk S3, sama juga ada PTA PTV, sama satunya itu Beasiswa Indonesia Maju. Itu syarat khususnya itu harus punya kejuaraan nasional atau internasional. Itu bisa masuk 3 besar, itu bisa mendaftar di Beasiswa Indonesia Maju gitu. Itu mungkin garis besar persyaratan-persyaratan di BPI. Kalau misalnya teman-teman mau lebih lengkap, bisa aja kunjungin di websitenya BPI, kemendikbud.bpi.co.id gitu. Berarti Terpana, Kak Nuansa ini terpana. calon dosen ya, Kak? Amin, amin. Amin. Kalau boleh tahu di univ mana, Kak? Aku di Purwokerto ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada itu. Aku ngajar di jurusan Kesmas di sana. Sebenarnya aku udah ngajar dari semester 2 Kak. Semester kemarin aku udah mulai ngajar. Cuma karena aku di Depok ya, jadi online gitu kan. Aku ngajarnya gitu. Terus ya masih belum banyak SKS, cuma 2 matkul 5 SKS gitu. Ya, sambil cari-cari pengalaman lah Kak. Seru banget sih Kak sebenarnya. Itu. Mm-mm. Terpana aku sampai tadi, oh ternyata ada beasiswa yang kayak gitu-gitu. Di otak aku kayaknya susah gitu dapetin beasiswa. Udah menyerah sebelum berusaha nih ceritanya. Tuh. Mm-mm. Coba-coba Kak Putri, mungkin gimana Kak? Oke, Kak. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Kak Asa sampaikan ya, tapi mungkin karena beda jalur, jadi ada beberapa perbedaan. Jadi kalau untuk persyaratannya sendiri, LPDP itu ada dua macam persyaratan. Ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum itu wajib dipenuhi untuk semua pendaftar beasiswa dari jalur apapun itu sama gitu. Sedangkan kalau yang khusus ini berbeda-beda disesuaikan dengan jalur yang akan diambil oleh teman-teman gitu. Nah, kebetulan LPDP itu punya beberapa jalur seperti reguler, kemudian ada yang afirmasi prasejahtera, kemudian ada yang targeted itu untuk PNS Polri, dan juga ada yang kolaboratif dalam bentuk usaha seperti itu. Nah, ini contoh persyaratannya. Kalau persyaratan umum itu contohnya dari warga negara Indonesia, kemudian dari usianya ya. Kalau untuk usia maksimal untuk S2 itu 35 tahun, sedangkan untuk doktoral atau S3 itu 45 tahun. Kemudian harus sudah lulus ya, berarti udah punya ijazah. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Kak Asa harus punya skor TOEFL. Jadi ada skor TOEFL minimalnya itu adalah 500. Akan tetapi untuk beasiswa afirmasi itu LPDP membatasi 450 seperti itu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Kak Asa juga ada menulis esai, ada esai kontribusi untuk Indonesia atau kontribusi kembali ke Indonesia. Dan biasanya ada esai personal statement, akan tetapi tahun 2023 ini personal statement itu diubah dalam bentuk web. Jadi mereka diisi dalam web, bukan dalam bentuk esai seperti itu. Kemudian kalau untuk persyaratan khususnya itu biasanya kalau dari contohnya ya dari afirmasi atau prasejahtera itu punya kartu prasejahtera. Nah, itu seperti itu adalah persyaratan-persyaratan khususnya. Kalau PNS atau Polri ya punya kartu yang menjamin bahwa mereka itu adalah PNS atau Polri seperti itu. Hmm. Lebihnya gitu sih, Kak. Ya, sebenarnya kalau detailnya banget mungkin bisa dilihat di website masing-masing mungkin ya.
Betul. Heeh. Lengkap banget sih sebenarnya juga udah dijelasin sama Kak Putri sama Kak Nuansa nih. Kalau dari penjelasan Kakak tadi berarti ada beberapa persyaratan yang sebenarnya kita harus siapin dari jauh-jauh hari gitu ya Kak ya. Kalau misalnya persyaratannya nih udah lengkap gitu sebenarnya ya, dokumennya udah ada, udah tes TOEFL gitu ya. Proses selanjutnya kan daftar ya, kalau nggak salah. Daftar bukan Kak. Terus Ya, tata betul. caranya, tata cara buat daftarnya gimana ya Kak ya? Oke, boleh Kak Putri dulu gantian. Oke, ganti-gantian ya. Mm. Jadi, LPDP itu ketika kita mendaftar, dia ada 3 kali seleksi. Seleksi LPDP yang pertama itu dari seleksi administrasi. Administrasi itu yang tadi persyaratan-persyaratan yang sudah aku dan Kak Asa jelaskan, itu kita upload di web beasiswa LPDP sendiri, dipastikan semuanya sudah lengkap. Nah, nanti akan ada, itu biasanya memakan waktu 1 bulanan gitu ya, nanti akan ada pengumuman lulus administrasi seperti itu. Kemudian seleksi kedua itu adalah seleksi tes bakat skolastik atau tesnya gitu, ujiannya. Nah, peraturan yang terbaru di 2023 ini, tes TBS atau tes ujiannya ini bisa kalian skip, teman-teman. Hmm. Ketika teman-teman sudah mempunyai letter of acceptance atau LOA dari universitas gitu. Jadi ini bisa di-skip gitu. Kemudian tahap terakhir atau tahap penentu nih yaitu ada substansi atau seleksi wawancara. Nah, kebanyakan range waktu untuk ketiga seleksi itu sekitar 4 sampai 6 bulan seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Kak Asa bisa menambahkan kalau BPI apakah sama atau tidak gitu. Karena biasanya hampir sama gitu ya Kak Asa. Betul, betul Kak Putri. Hampir sama sih teman-teman untuk seleksi. Cuman kalau BPI cuma melalui 2 tahapan. Jadi dari pengumpulan berkas itu langsung ke substansi wawancara. Karena udah ada LOA itu tadi kan, harus harus LOA kan untuk BPI gitu. Untuk tata cara pendaftarannya, pertama teman-teman jelas bikin akun registrasi dulu ya. Itu di itu tadi linknya, websitenya beasiswa.kemendikbud gitu, bikin akun di situ. Kalau misalnya teman-teman udah bikin akun kok nggak jadi daftar ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau jadi daftar ya dilanjutkan, silakan mengisi formnya gitu ya. Itu ada banyak sekali pertanyaan di sana, termasuk penulisan esai juga di sana. Kalau LPDP kadang mungkin esainya diupload ya kak ya dalam bentuk PDF. Betul. Nah, kalau di BPI itu dituliskan di websitenya langsung, teman, untuk esai. Kemudian setelah nanti udah lolos di seleksi berkas, nanti tinggal menunggu jadwal wawancara gitu. Setelah wawancara nanti baru pengumuman akhir gitu. Cuman berbedanya kalau di PPI itu tidak ada timelinenya. Kalau di LPDP itu kan sudah pasti ya, misalnya tanggal sekian pengumuman apa, tanggal sekian apa gitu kan. Kalau di PPI itu belum ada timeline yang pasti seperti itu teman-teman gitu. Jadi para pendaftar itu masih menebak-nebak ini kapan ya pengumuman dan sebagainya gitu. Seperti itu mungkin Kak. Nebak-nebaknya senebak-nebak apa Kak? Maksudnya, Nungguin banget Kak, bukan main. kalau pengalaman Kak Asa gimana? Kalau aku tahun kemarin itu BP itu buka pendaftaran 2 bulan dari Juni sampai Juli. Kemudian Juli akhir pengumuman seleksi berkas ya kan. Terus seminggu kemudian itu biasanya udah langsung wawancara. Tuh, wawancara sampai akhirnya aku 1 September tahun kemarin itu baru pengumuman akhir. Mungkin jadi prosesnya sekitar 3 bulan ya. Hmm. Itu tanpa timeline, makanya itu yang menunggu-nunggu. Jadi kita lihat aja updatean BPI itu di akun pendaftaran, di Instagram, gitu, di email, gitu. Oh gitu. Kalau LPDP nggak telat ya, maksudnya benar-benar tek-tek-tek gitu ya, Kak Putri? Betul. Mm. Ada Hmm. waktunya. Jadi udah ada timelinenya misal tanggal 6 sampai tanggal 7 itu seleksi apa gitu dan selanjutnya bahkan pengumumannya juga udah ada tanggalnya gitu. Mm. Terus kan kalau BPI udah ada LOA-nya ya, berarti kan udah keterima tuh ya.
Terus kayak harus nunggu-nunggu gitu. Kalau LPDP berarti kita bisa perkirain dulu dong ya ikut gelombang yang mana terus daftar universitasnya yang mana misal kalau belum punya LOA gitu ya. Betul, betul banget. Oke, Tapi Kak. LPDP Heeh. sendiri juga kasih waktu, Kak. Jadi Hmm. LPDP itu ngasih waktu selama 18 bulan untuk kita Hmm. yang keterima itu untuk cari univ gitu. Kalau misal dia belum punya LOA ya, ini in case belum punya LOA tuh dikasih waktu 18 bulan. Oke oke, nggak langsung kayak ya udah terserah mau kuliah mau di mana dalam waktu sebulan nih, gitu kan panik kayak gitu ya enggak ya Kalau lama terlalu sebenarnya. kalau terlalu cepat juga kadang Mm, eh, kepentok apa ya, susah dalam persyaratannya administrasi seperti LOG, SP dan sebagainya kan ngurusnya tuh agak lama ya. Jadi mm, mm, harus dipertimbangkan juga kalau mau daftar LPDP sekarang terus mau kuliah yang Agustus sekarang tuh kadang agak susah gitu. iya iya. Kak Putri, kalau misalkan nih, kan tadi ada waktunya 18 bulan ya, setelah misal dinyatakan lolos LPDP. Terus dalam rentang waktu 18 bulan, kalau belum dapet univnya gitu gimana, Kak? Hangus. Oh, berarti kayak otomatis gagal gitu ya, Kak? Betul, betul. Itu udah patokan, udah peraturan fix banget gitu, nggak bisa diganggu gugat Oke. 18 bulan. Berarti kalau 18 bulan itu ya hitungannya 2 kali pendaftaran ya. Berarti ya kalau Mm, Sinawi ya kan? Iya, mm, iya. mm, Terus mm. kalau LPDP tuh 1 tahun buka berapa kali, Kak, itunya pendaftarannya? Kalau LPDP sendiri setahun itu 2 kali. Biasanya di bulan Januari sampai Juli, terus nanti Agustus sampai Desember gitu. Oke, kalau BPI, Kak? Sama Kak, tahun kemarin itu 2 kali pembukaan pendaftaran, tapi tahun sebelumnya cuma 1 kali. Makanya kemarin saya juga kaget nih, oh buka lagi di akhir tahun BPI. Padahal kan saya baru pengumuman September itu ya tahun kemarin. Iya. BPI buka lagi bulan November itu gitu. Oke. Mm. Tapi untuk LPDP sama BPI ini emang pendaftarannya harus maksudnya sebelum kita mulai kuliah gitu ya, Kak? Kalau kita udah ongoing kuliah gini nggak bisa daftar ya, Kak? Kalau Betul. BPI bisa Kak. Gimana, Oh, Kak? berbeda. Kalau BPI bisa, kita udah ongoing kuliah, daftar Iya. bisa. Cuman sayangnya kalau misalnya nih teman-teman ikut daftar BPI tahun kemarin yang bulan November itu, tapi kan itu udah mulai kuliah 1 semester kan. Iya. Nah, nanti uang yang udah kita bayarkan untuk kuliah 1 semester itu nggak bisa direimbas ke BPI. Itu bedanya. Oh, Kalau misalnya yang iya. aku bisa ikut dari awal kayak gitu. Hmm, iya. Sayang ya sebenarnya kalau Iya. ikut dari tengah. Tapi boleh juga jadi pilihan kalau misalnya tadinya kayak aku kan beasiswa diri sendiri ini kayak misalnya di tengah-tengah kok tiba-tiba ada kesulitan atau apa gitu. Bisa jadi salah satu pilihan buat bantuan ya, buat bayarannya supaya nggak terlalu stres ya kan. Tugas sudah bikin lumayan tes gitu mau kabar bayarannya gitu. Iya, benar-benar. Hmm, Betul kan, Nina? iya. Eh, Kak, ini kembali lagi ke yang persyaratan tadi tuh ya, Kak. Kalau LPDP itu kan udah dikasih tahu nih esainya harus tentang kontribusi untuk Indonesia ya. Kalau BPI itu Kak apa? Kalau BPI itu sebenarnya hampir sama ya. Ada 2 esai, personal statement sama rencana studi mungkin lebih. Kalau BPI nyebutnya rencana studi gitu. Ada 2 esai itu sih Kak. Untuk ketentuannya mungkin sama-sama LPDP kayak minimal 1.500 kata gitu-gitu ya. Itu sih. Terus ada tips lagi nih teman-teman. Jadi kalau menulis isai itu mungkin benar-benar harus menulis sendiri dan harus jujur ya Kak Putri karena biasanya itu ditanyakan di wawancara ya Kak ya. Setuju banget gitu. Hmm. Tuh. Oke. Jadi kalau wawancara itu ditanyain tentang esai yang udah disubmit ya Kak? Iya, Tuh, Kak. konfirmasi gitu ya. Ya, Konfirmasi apa yang sudah kita tulis gitu ya Kak Asa ya. ya, betul. Ada pertanyaan lain gitu nggak sih Kak di luar dari esai yang udah ditulis waktu Pasti wawancara? itu. Ada sih. Eh, Ya.
apa ya? Aku dulu ya, Kak Putri, apa ya? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau di BPI kemarin aku diwawancara sama 4 orang, kayaknya itu dosen semua deh, kayaknya loh ya. Tapi tidak diperkenalkan gitu pewawancaranya. Kemudian beliau-beliau ini menanyakan awalnya dari klasik-klasik kayak gitu, kayak kenapa milih UI. Ini ada sedikit bocoran pertanyaan wawancara. Jadi kenapa pilih UI, kenapa pilih Kesmas, kemudian kayak role model kamu di Kesmas gitu. Kemudian em, apa ya, kenapa memilih untuk menjadi dosen gitu kan, gitu-gitu. Kemudian selanjutnya nanti baru ditanyakan sama rencana studi dan personal statement yang udah kita tulis gitu. Misalnya aku pernah mencapai apa saja di personal statement itu, nanti ditanyakan lah itu sama pewawancaranya gitu. Misalnya dulu aku pernah ikut organisasi apa pas S1, terus sudah diceritakan tuh dulu yang kamu dapatkan apa ketika ikut organisasi itu, gitu. Ikut pernah magang atau apa dan sebagainya gitu. Kurang lebih gitu Kak kalau wawancara itu. Itu durasinya berapa lama, Kak, wawancaranya? Kurang lebih 1 jam. 1 jam, satu ruangan, Kak Nuansa sendiri sama 4 orang pewawancara itu. Iya, tapi itu online. Oh, berarti waktu Kak Nuansa masih online gitu ya, Kak? Tapi kan sekarang juga online. Berarti online ya Kak Putri ya? Online terus ya? Iya, Kak. Karena pandemi ini jadi keenakan online ya. Anda kita kuliah semester depan online juga ya? Semester depan katanya udah offline deh, Udah Kak. offline, Kak. Heeh. Iya, kalau yang LPDP gimana, Kak? Kalau LPDP itu nanti wawancaranya biasanya sama 3 orang. Yang pertama biasanya dari profesor dari semua univ yang ada di Indonesia. Yang kedua sama psikolog. Dan yang ketiga itu dari orang LPDP sendiri. Gitu. Kalau pertanyaannya sih tadi sama kayak yang Asa sampaikan ya. Pertama ya menanyakan gitu ya apa the reason kita gitu ya untuk mendaftar S2 itu apa. Kemudian konfirmasi dari ISA yang sudah kita tulis gitu. Kemudian biasanya kalau karena ada psikolog ya. Jadi biasanya psikolog itu menanyakan tentang survival mode-nya kita gitu. Gimana sih how to survive di kampus sebelumnya, kemudian apakah kita tuh akan bisa survive di kampus selanjutnya atau enggak kayak gitu. Jadi intinya ya gimana wawancara tuh gimana kita memantapkan atau gimana kita menciptakan image kalau kita itu siap dan layak untuk jadi awardee gitu aja sih Kak sebenarnya. Kalau untuk waktunya tadi ini beda-beda. Jadi kalau dari LPDP itu tergantung dari interviewernya dan juga tergantung dari kitanya sendiri. Ada yang cuman 30 menit, ada yang cuma 45 menit, ada yang 1 jam kayak gitu. Jadi nentu nggak sama semua gitu Kak. Tapi kayak gitu, ini nggak sih, Kak? Kayak nantinya itu akan mempengaruhi kayak persentase kelolosannya dia gitu. Iya, pasti Betul, Kak itu. mm-mm, pasti. Karena ini ya Kak Asa ya, di setiap seleksi itu ada nilainya poinnya gitu ya Kak Asa. Ya, betul. Kayak kita lolos karena kita direkomendasikan oleh pewawancaranya. Biasanya gitu ya, Kak Putri ya. Ya betul. Berarti Belum kalau tentu misalkan, gimana, gimana Kak? nih? Eh, jadi cuma mau nambahin ke Asa, jadi kayak belum tentu yang poinnya tinggi itu bisa direkomendasikan sama interviewer gitu. Itu sih Oke, Kak. oke. Kalau misalkan nih, eh, durasi wawancaranya lama, tingkat kelolosannya lebih tinggi gitu. Apa ada pengaruhnya gitu, Kak? Enggak, kayaknya tidak ada pengaruh yang signifikan ya antara lama wawancara dengan tingkat kelolosan itu sepertinya enggak ada sih Kak Din. Tapi Mungkin kan, bisa tuh diteliti itu Kak Din. oh iya, bisa buat topik tesis nih, Kak. Waduh. Nah, kan mungkin nih, Kak, ya, mungkin kalau misalkan nih pewawancaranya tertarik sama orang ini gitu kan, sama peserta satu ini, makanya dia waktu wawancara itu lama gitu, soalnya dikorek semua informasinya gitu. Atau misalkan pewawancaranya nggak tertarik kayak, aduh peserta ini kayaknya nggak usah dilolosin aja gitu. Jadi waktu wawancaranya tuh sebentar gitu, mungkin ya. Bisa jadi bisa Tapi jadi mungkin apa yang sudah kita sampaikan
Mm-mm. sudah melengkapi pertanyaan yang ada gitu ya Kak Asa. Nah, Oke. tergantung kita yang jawab juga ya Kak Putri ya. Kalau jawaban kita Setuju. langsung langsung to the point gitu, nggak ada prolognya gitu ya mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi Betul. ada juga orang yang mungkin menjawabnya dengan mohon maaf bertele-tele gitu ya, tapi belum tentu menjawab apa yang ditanyakan sama wawancara gitu. Hmm. Kalau kalau misal ya kan sebenarnya katanya banyak kan orang tuh gagalnya di bagian ini gitu ya, di bagian wawancara ini gitu. Hmm. Ada nggak sih kayak bajunya harus gimana? Enggak ya? Atau gimana gitu pembawaan kitanya, tips dan trik dari situ. Apalagi kita kan ngadepin psikolog juga ya, takut kayak kebaca aja semuanya gitu, kayak ngeri gitu. Apa gimana sih, Kak? Kalau misalnya Kak Asa dulu deh gitu. Waktu wawancara kemarin tuh persiapannya apa gitu? Atau emang di print lah esainya gede-gede gitu di depan biar bisa kebaca apa gimana gitu. Enggak sih kayak yang penting ya kita siap karena kan sudah dikasih tahu waktunya ya kayak dari jam segini sampai jam segini gitu ya. Kita mengosongkan waktu lah di situ cari tempat Hmm. yang memang nyaman dan tidak berisik gitu. Berpakaian juga nggak usah yang heboh-heboh, yang penting rapi dan sopan aja gitu ya. Kan nggak mau karnaval ya kan Nina ya. Terus untuk mungkin lebih ke koneksi ya, koneksinya yang stabil gitu. Karena aduh gimana banget kalau wawancara tiba-tiba keluar sendiri dari Zoom gitu kan gak enak gitu. Koneksinya, kemudian untuk Isa yang udah kita tulis ya nggak usah di print. Kalau saya sih nggak di print, cuman ya saya baca lagi aja gitu, dibaca lagi apa yang udah saya tulis gitu, ingat-ingat lagi gitu. Tapi untuk Isa kalau selama kita menulis sendiri mah insya Allah pasti bisa menjawab lah ya Kak Putri ya. Gitu. Setuju. Gitu kan Nina. Hmm. Iya, berarti benar-benar nggak boleh kayak agak melebih-lebihkan gitu ya, kayak dalam tanda kutip melebih-lebihkan kayak Nanti kalau cita-cita atau kita masa lalu kita. melebih-lebihkan kan ditanya lagi sama pewawancaranya gitu. Ini yang Oh, ditulis seperti ini gitu. Gimana oh, beda lagi apa gitu tujuan hidupnya gitu kan repot. iya, 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 benar-benar malah bikin repot diri sendiri sebenarnya ya. Oke, berarti apa adanya aja nulis esai itu, tapi jelas gitu ya. Maksudnya benar-benar kayak terukur gitu ya biasanya dimintanya esai. Hmm, berpikir keras kali gitu, mau S3, belum kapok S2 misalnya. Tahun depan lah S3 Amin. langsung. Iya, Langsung ya. ya Langsung ampun, ya aja. ampun. Iya, 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 iya. Oke. Udah banyak nih tips dan triknya yang sebenarnya di-share-share nih sama Kanwan sama Kak Putri. Tapi kira-kira apa sih yang paling penting gitu waktu persiapan beasiswa ini? Apa kayak gas aja terus gitu, kerjain aja, atau sebenarnya ada nih, bisa nih sambil nonton-nonton YouTube atau lihat ngikutin apa gitu supaya mempermudah dalam persiapan beasiswa ini gitu Kak. Siapa dulu? Tips dan triknya biar lolos gitu ya, Kak. Heeh. Biar lolos dan Lolos terpilih gitu ya. menjadi awardee. Heeh. Boleh Kak Boleh Putri, mungkin Kak tipsnya Putri? apa nih? Biar Oke, lolos gitu. ditunjuk dua orang nih ya, gitu. Nih. Oke, kalau kita bicara mengenai tips and tricks itu, emang kebanyakan kita bakalan ngobrol secara teknis ya kak ya. Hmm. Dan ini akan panjang banget kalau kita obrolin di sini gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin poin-poin besar ya Kak Asa ya yang bisa aku dan Kak Asa sampaikan itu. Kalau dari aku sih yang pertama harus yakin dulu nih gitu kan, yakin sama diri sendiri gitu, yakin kalau kita tuh mau S2 gitu, yakin kita bisa mengikuti semua persyaratan dan juga ketentuan yang bakalan ada saat S2 dan juga dari LPDP-nya atau beasiswanya sendiri gitu. Kemudian tadi udah disampaikan sama Kak Asa tentang ISAI, kita harus mengetahui benar-benar secara pasti secara jujur gitu ya Isa yang kita tulis karena apa yang kita tuliskan harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau nanti dikonfirmasi, kalau jawabannya beda kan menimbulkan pertanyaan juga gitu ya. Dan menulis Isa itu juga harus sesuai apa ya, harus ada
benang merahnya gitu ya, benang merah gitu. Dari apa yang sudah kita lakukan sekarang, kemudian apa yang akan kita lakukan saat S2 dan nantinya atau kontribusi yang akan dilakukan saat S2 gitu. Jadi harus bisa ditarik benang merah seperti itu gitu. Kemudian penentunya kan ada di wawancara ya, teman-teman gitu. Gimana kita bisa meyakinkan interviewer gitu. Jadi sebenarnya ada tips nih kalau teman-teman menjawab pertanyaan dari interviewer itu pertama dari problem dulu gitu. Masalahnya apa, kemudian nanti kita gabungkan dengan solusi yang kita berikan seperti itu biasanya kayak gitu. Kemudian kalau tips yang selanjutnya biasanya harus rajin-rajin membaca informasi. Jadi kalau dulu aku secara iseng itu cari grup yang ada di Telegram. Jadi grup di Telegram itu sangat banyak sekali. Grup LPDP dalam negeri, LPDP luar negeri, LPDP UI, LPDP UGM itu sangat banyak. Dan aku join semua grup di situ dan baca informasinya satu-satu. Emang capek gitu, emang melelahkan. Uh, tapi oke gitu ya. Apa yang kita lakukan dengan capek itu akan terbayar gitu. Kita bisa tahu informasinya secara detail gitu, nggak ketinggalan satu informasi pun gitu. Terus tips sebenarnya nggak ada tips and tricks yang pasti ya Kak saya. Yang penting tuh mau teman-teman. Mau untuk membaca lebih banyak, mau untuk mengorbankan waktu bermain dan juga tidurnya untuk belajar lebih banyak, kemudian mau mencari informasi yang lebih banyak, seperti yang dilakukan teman-teman sekarang saat nonton podcast HMP ini, gitu ya. Dan yang paling penting itu mau untuk mengenali diri sendiri. Jadi ada pepatah dari orang LPDP kalau saingan teman-teman saat daftar beasiswa itu bukan orang lain, tapi diri sendiri gitu. Gitu, Kak. Tepuk tangan. Kakak-kakak gitu. Makasih banyak, Mantap Putri. banget quotes-nya Kak Putri. Hmm. Oke, Kak Asa? Udah disampaikan semua sama Kak. Iya. Sama ya sebenarnya. Sebenarnya lawannya tuh kita Sama diri aja kita sendiri gitu. ya. Betul. Iya, benar. Yang penting itu tadi yakin gitu. Dengan sadar diri kita memutuskan untuk mau sekolah lagi, mau S2 gitu kan, itu sudah sebuah kesiapan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian benar itu dari Telegram tuh banyak banget info teman-teman. Di PPI juga banyak grup PPI di Telegram gitu. Kemudian kalau di BPI itu ada Instagramnya BPI UI, BPI UI, BPI.UI, itu cukup lengkap teman-teman. Di sana juga banyak kayak semacam coaching latihan wawancara gitu. Kemudian tadi dibimbing sama teman-teman luar di BPI di UI gitu. Itu juga lumayan informatif ya kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini untuk mau atau tertarik dengan BPI itu ada tuh BPI UI gitu. Kemudian benar sih yang tadi disampaikan Kak Putri, kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan podcast ini, menonton podcast ini tuh teman-teman sudah satu langkah lebih maju untuk bisa menggebrak diri teman-teman ya untuk mau studi lanjut dengan beasiswa itu udah keren banget. Iya ya. Pas banget nih semua teman-teman pemburu beasiswa ya. Boleh diulang-ulang terus nontonnya biar menyerap gitu ya tips dan triknya gitu. Daging. Mm-mm. Oke, ini misal nih ya Kak ya, kalau misalkan sudah dinyatakan lolos, itu yang harus dilakuin sama awardi itu apa ya Kak? Kayak tahapan selanjutnya itu harus ngapain gitu. Kan bingung juga nih, udah lolos, ini harus gimana gitu. Langsung masuk kuliah apa gimana gitu. Boleh Kak Asa dulu dari Kak Asa dulu perspektif boleh. BPI. Ha? Oke, kalau dari BPI sih biasanya kalau setelah pengumuman lolos di Instagram itu biasanya sudah disediakan link-link grup WhatsApp atau nomor WA silakan dihubungi siapa gitu. Biasanya itu setiap universitas itu berbeda gitu. Hmm. Kemudian kalau di LPDP ada pembekalan biasanya kayak kalau di Betul. kalau di BPI nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah keterima menjadi awardee, ya silahkan teman-teman bergabung atau menghubungi pihak BPI. Nanti teman-teman akan disosialisasikan bagaimana
tahapan selanjutnya untuk pengajuan dana, untuk reimbas uang-uang yang sudah dibayarkan, kayak uang biaya masuk atau uang semester 1, itu bagaimana cara reimbasnya, itu nanti akan diajarkan. Kemudian pencairan dana hidup bulanan dan biaya-biaya lainnya itu nanti akan disampaikan gitu. Pokoknya pantengin aja atau biasanya lengkap di Instagramnya BPI, wardi.bpi. Itu Kak. Soalnya kalau BP itu udah dari awal udah harus keterima univnya dulu ya Kak. Jadi Mm-mm. langsung informasi kayak pembiayaannya aja gitu ya Nah, kan. betul Kak ini. Jadi kalau udah keterima Oh, ya udah langsung kuliah, ayo gitu. Karena udah dapet univ. udah jangan ditunda-tunda langsung aja gitu ya. Ya. Kalau LPDP gimana Kak Putri? Kalau dari LPDP itu ada dua ini ya, dua POV gitu. Dari yang udah punya LOA dan yang belum punya LOA. Kalau yang belum punya LOE berarti mereka harus setelah daftar itu harus fokus untuk mencari univ gitu. Fokus dulu gitu. Baru nanti kalau udah dapat itu ngikutin proses yang udah punya LOE, yaitu yang pertama pasti mereka akan mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan atau PK. Hmm. Yang tadi Kak saya sampaikan bekal ya, itu merupakan salah satu bekal yang LPDP berikan sebelum kuliah gitu. Kemudian baru setelah itu mengurus administrasi seperti surat pernyataan, letter of guarantee gitu biasanya ada di web beasiswanya LPDP itu udah apa namanya udah komplit ya di situ semuanya diurus gitu. Hmm. Kalau PK-nya gitu apa kayak yang dibahas? Saya taunya tuh PK kalau misalkan dia mau keluar kuliahnya ke luar negeri gitu ya, ada pembekalan sebelum berangkat gitu. Nah, kalau yang dalam negeri gimana, Kak? Sebenarnya PK ini kita campur Kak, antara dalam negeri sama luar negeri itu disatukan. Jadi selain kita bisa mengenal award di satu sama lain, kita tuh bisa mendapatkan materi-materi dari narasumber-narasumber keren yang ada di Indonesia. Dari Kementerian Keuangan, dari kementerian-kementerian yang lain gitu. Bahkan saat PK aku tuh didatangkan artis, salah satunya Reza Rahardian gitu. Kemudian kita juga dibekali materi tentang pengelolaan keuangan juga gitu, pengelolaan keuangan. Kemudian serunya tuh banyak games-gamesnya gitu, banyak. Dan lebih serunya tuh karena mungkin ketemu teman-teman baru ya dari semua daerah, jadi kerasanya seru aja gitu. Kegiatannya positif-positif dan kebanyakan ini sih materi-materi dari narasumber gitu sih Kak. Oke. Berarti kalau yang belum punya LOE, fokus dulu buat dapetin LOE, nanti bisa Betul. ikut pembekalan, Hmm. setelah itu terus nanti kuliah gitu ya, Kak. Kalau yang udah Betul, punya LOE, langsung aja ikut pembekalannya itu gitu ya, Kak. betul, betul sekali. Oke. Wah, wah. Oh iya, tapi tadi kan udah sempet dibahas-bahas sedikit ya tentang yang didapat deh. Kan udah dapet nih, udah ikut pembekalan. Kita bahas yang paling penting. Biasanya biaya yang didapetin masing-masing beasiswa itu apa ya? Beda-beda kan ya? Apa sama BPI sama LPDP ya? Gimana Kak? Kak bebas, Kak bebas. Saya bebas. Iya, bebas, bebas, bebas. Kayaknya sama ya Kak Putri ya? Fully funded kan ya? Sama, iya, full funded. Mm-mm. Aku sama Betul. sih. Heeh. Oke. Fully funded tuh kayak gimana sih? Bener-bener sampai perintilan beli bolpen digantiin apa gimana sih Kak? Gitu. Ya, dari mulai biaya masuk ya Kak Putri ya, uang Betul. pangkal, kemudian UKT setiap semester gitu. Kalau misalnya langsung em, kayak aku udah, kayak aku udah bayar duluan ya berarti nanti reimbas. Reimbasnya tuh biasanya cair sekitar liburan semester 1 kalau di BPI. Kalau misalnya teman-teman LPDP yang belum punya LOA ya berarti nggak usah bayar duluan ya Kak Putri ya. Betul. Nah, langsung Nunggu dibayar. dibayarin aja. Ya, kemudian biaya hidup itu cairnya per 3 bulan ya. Kak Putri juga sama. Sama. Ya, per 3 bulan. Itu beda kota, beda nominal ya Kak Putri ya. Kalau Betul. Jakarta, Betul. Surabaya, kalau nggak salah itu lebih besar ya Kak Putri ya. Iya, dibandingkan dengan yang Hmm. Jogja gitu ya, Solo Hmm. gitu. Ya, tuh.
Jangan-jangan itu alasan Kak Putri kuliah di UI itu. Aduh, SBM ya. kenapa dibongkar sih Kak Asa? Ketahuan ya. Ketahuan dong. Ketahuan dong ini. Iya, gitu. Terus tunjangan buku juga per tahun ya, Kak. Betul. Kalau kita S2 BPJS Kak, ya. Heeh. sampai S2 BPJS juga. berarti bisa cair sekali gitu. Lah untuk yang tunjangan buku, terus biaya hidup itu nggak ada LPJ-nya ya kayak kan, nggak ada laporannya gitu, jadi bebas. Jadi eh, kalau kata teman-teman BPI, kalau berakhirnya dengan buku nikah ya nggak apa-apa gitu kan, nggak ada laporannya Betul. Wah, boleh juga itu ya. Berakhirnya dengan buku nikah. kan sama-sama buku gitu. Sangat memanfaatkan ke apa kesempatan yang ada ya. Sangat Iya, dimanfaatkan. Bagus, bagus, bagus. gitu. Terus apa ya? Untuk pembayaran ke kampus langsung sih, alhamdulillah nggak pernah telat ya kak ya. Ya, Hmm. alhamdulillah nggak pernah telat. Nah, terus apa biaya yang baru sampai apa namanya kayak aku lupa. Ya, biaya kedatangan, Ya, biaya biaya kedatangan juga kedatangan. ada. Itu sekitar 2 kali biaya bulanan ya Kak Putri ya, Ya nominal betul, kita. 2 kali lipatnya. Hmm. Ada biaya ini juga penelitian, ya. Hmm. Terus seminar internasional, tapi dengan syarat harus jadi oral presentation gitu. Kalau cuma jadi anggota peserta gitu nggak bisa dapat Harus gitu. jadi autor gitu. Betul. Hmm. Oke. Kalau yang dana penelitian itu ada laporannya ya Kak Putri ya, ada Ya, LPJ. ada LPG-nya. Ya, mungkin Hmm. Berarti sistemnya kayak reimbus gitu ya Kak ya? kalau yang dana penelitian iya ya Kak Putri ya, reimbus ya. Oh, Ya tapi reimbus. ada beberapa sistem kalau yang tadi uang bulanan, terus uang buku itu udah otomatis ya Kak saya. Otomatis gitu setelah kita update perkembangan studi gitu. Hmm, betul betul. Jadi kita Kalau update. Ya, tapi kalau satu tadi semester yang 2 kali ya Kak Putri ya. iya betul Nanti ya dua 2 kali kali cair satu semester per 3 bulan. per 3 bulan. Kalau yang beasiswa seminar internasional yang tadi aku sebutin kan tidak semua orang mengikuti seminar internasional ya. Nah itu juga harus diajukan dan biasanya reimburse karena pakai biaya kita sendiri dulu, gitu. Iya. Kalau yang nggak semua orang harus dapat itu biasanya reimburse ya Kak Asa ya. Betul, Hmm. betul Kak. Terus ada juga kalau misalnya teman-teman yang sudah berkeluarga itu juga dapat tunjangan ya Kak ya, Nggak untuk keluarganya. S3 tapi. Oh, itu untuk S3 ya? S2 nggak dapat ya? Kalau S2 udah berkeluarga atau enggak dapet nih Gitu. gitu. Ya udah jangan nikah dulu, ntar aja nikah Iya, dulu. Ya. nunggu nanti ya kalau Benar, S3 gitu ya. benar. Oke. Berarti sistemnya ada reimbus, ada yang otomatis gitu ya Kak. Kalau Tuh. yang kayak biaya hidup itu tergantung sama tempat tinggalnya di mana, kok tempat tinggal. Kuliahnya di Kuliahnya mana di mana? gitu ya. Ya. Betul. Berarti kalau yang biaya hidup tadi nggak perlu ada kayak bikin LPJ gitu ya Kak? Enggak. Serem Jadi, juga ya kalau biaya hidup di LPJ-in gimana gitu. Iya, Hari ini satu jajan beli boba, satu. uh-uh, beli cilok gitu ya. Iya. Ini Beli minta bayar nota. kos, spray gitu. minta nota cilok. Aduh. Terus di reimburse lagi. Diminta lagi ke LPDP. Bingung mereka. Aduh, Berarti tapi kalau kalau gimana? UKT Bener. gitu udah dari LPDP sama BPI-nya langsung ke kampus gitu ya Kak? Nggak perlu ke awardee-nya gitu. Ya, Betul. langsung Kak. Nanti di siap NG kita langsung otomatis aktif Update. lagi ya Kak. Betul. Udah urusan mereka itu. Jadi nggak perlu khawatir nih. Betul, nggak perlu khawatir. Nggak kayak kita Kak Nin. Iya, Agustus, Agustus. Aduh, tapi berarti masih dikasih, berarti kan Allah tahu masih dikasih kemampuan untuk membayar yang Ya, berbelas-belas juta itu, Alhamdulillah. Kak. biar semangat Amin, bekerjanya. bener ya. Iya. Tapi mungkin Tapi KTM-nya bisa dicek, Kak. Siapa tahu ada isinya dari UKT. Iya, 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 iya. Wah, kalau kayak gitu Kak, kalau misalkan nih ada minimal IPK nggak sih Kak? Biar beasiswanya ini aman gitu. Gimana Kak Putri dulu deh. Sebenarnya kalau minimal IPK itu tidak dijelaskan secara gamblang ya dari LPDP gitu. Nggak langsung dituliskan.
minimal segini gitu. Enggak sih, Kak. Tapi cuman waktu kita persiapan keberangkatan juga sudah dikasih bekal kan. Sebisa mungkin IPK dipertahankan ya. Paling enggak kalau udah S2 itu juga udah bisa 3 ke atas gitu ya. Hmm. Paling nggak segitu karena kan di web jadi LPDP kan udah punya sistemnya sendiri tuh untuk kita update perkembangan studi dan pengajuan dan lain sebagainya. Di web itu juga kita melakukan update perkembangan studi kita. Jadi yang kita laksanakan di semester ini itu apa, yang akademik sama non akademik, kemudian yang akan kita lakukan di semester selanjutnya itu apa. Jadi LPDP akan kontrol di situ. Bahkan kita juga ada update nilai per mata kuliah gitu. Hmm, betul, betul, Kak. Ada upload transkrip ya, Kak Putri ya, setiap semester. Betul. Itu. Udah lengkap banget nih. Iya, sebenarnya sudah lengkap ya. Oh, ini nanya satu-satu. Kalian tunjangan buku itu benar-benar nggak ada batasan? Kayak misalnya sebulan cuman boleh berapa gitu. Atau terserah gitu. Kita mau baca apa aja. Terserah sih, Kak. Soalnya itu cairnya per tahun. Betul, Oh, per tahun. Cairnya dalam 1 tahun. Gak ada sih, Kak. Kan ini Makanya tadi Kak Asa bilang, kalau berakhir ke buku nikah juga gak apa-apa gitu kan. Bebas sih itu ternyata ya. Terus kayak langsung, dia menarik. sama kalau beli dalam buku saham itu penerbit reimbus kan, nggak Kak? apa-apa, Kak. Kenapa, Kak Dini? Kalau biaya buku itu reimbus kan? Enggak, Kak. Oh, Langsung enggak. ya. Jadi Kasih, kayak dikasih, kayak misal di budget gitu. betul. Hmm, Jadi Jadi kalau kayak kita misalkan beli kita dulu. nggak beli buku buat mata kuliah nggak apa-apa ya. nggak Misal apa-apa beli dong. buat beli novel gitu. Nggak apa-apa, Kak Didi. Tapi ya jangan dicontoh. Iya, no. Tapi kan kalaupun beli buku novel itu kan juga bermanfaat ya. Bermanfaat Iya, buat, Refreshing gitu ya, Kak. betul, refreshing juga gitu. Benar, Bermanfaat benar, sama. benar, benar, benar. Nggak ada Setiap buku kan salahnya. pasti bermanfaat ya. ya betul. Aduh, ini mah pembelaan aja gitu ya. Tapi sebenarnya Enggak, emang gitu ya. teman-teman. Buku kan jendela ilmu ya. Iya Betul. benar. Setuju. Aduh, udah lengkap banget nih Kak Dini. Kak Dini ada mau nanya lagi nggak? Kalau misalkan sahabat HMP yang mau tanya nanti ke depannya, boleh nggak sih kira-kira kalau menghubungi Kak Putri dan Kak Nuansa melalui sosial media gitu? Boleh banget, Kak. Boleh banget kita welcome sekali gitu. Ini kita menyebutkan, Iya, boleh. oh, Boleh Di dong. spill coba aja. Kak Asa Bukan. terlebih dahulu, Tolong spill dulu. di-spill Apa dibutuhkan. ini, Kak? Heeh. Instagram atau apa? Terserah Instagram Kak boleh Nuansa deh, Instagram. maunya dihubungin lewat apa. Boleh di Instagram. Boleh ya teman-teman kalau mau tanya-tanya BPI. Sebenarnya kalau di bpi.ui itu juga udah lengkap dan fakta respon juga adminnya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih dalam, tips and trick atau apa, bisa di Instagram aku, Nuansa_Aulia. Itu private account kok, tapi nanti aku balas kok, tenang aja. Iya, makasih Kak. Dijamin ya, dibalas. Jadi Iya. jangan lupa di-follow. Oh iya, bener itu. DM tak follow nggak balas nanti. Oke. Kalau Kak Putri, Eh, Oke, Kak, teman-teman sama kayak Kak Asa tadi, boleh silahkan kita welcome untuk kalau mau tanya LPDP sama aku atau butuh mock up wawancara karena aku sama teman-teman kebetulan punya komunitas dan kita sering melakukan mock up wawancara. Kalau boleh silakan mampir ke sosial media aku di IG sama di TikTok sama @putriardani RDHA ya. Eh, Sosmedku nggak aku private, udah close aja gitu. Silakan itu teman-teman mampir ke aku atau ke Asa gitu. iya, Wih, udah Itu diundang sebenarnya nih konten semuanya kreator, ya. Kak. Kalau iya teman-teman Kak Putri nih. lihat TikToknya Kak Putri tuh menyenangkan sekali. Wah, enggak itu Kak, ya ampun, lucu-lucuan aja. Informatif banget sosmed Kak Putri. Iya, Kak Putri ini konten kreator dari LPDP lah ya. Waduh, Udah pro amin. banget. Aduh, enggak baru mulai nih Kak. Iya, lebih berkembang lagi lah ya abis ini ya. Amin. Amin. Tapi udah makasih banget loh. Ini udah ajakan, udah semuanya kayaknya dikasih ini buat Sobat HMP ya. Benar-benar bisa
mau cari informasi bisa, dengerin kita ngomong di sini bisa berkali-kali ya kan. Terus juga udah dipermudah lagi, boleh hubungin Kak Nuansa sama Kak Putri ya lewat medsosnya masing-masing. Gitu. Jadi kayaknya udah banyak banget cara untuk dapetin beasiswa ya. Dulu kayaknya aku kurang nyari info deh. Gitu loh. Heeh. Sibuk soalnya Kak Nina. Kayak Sibuk sibuk praktek ya. dosen aku deh. Nggak tahu ya, aku tuh praktek apa ngapain sebenarnya. Nah, Agak bingung aku sendiri juga, aku ngapain ya. Gitu, tiba-tiba udah sore aja, tiba-tiba udah malam gitu. Aduh ampun. Makasih banyak ya Kak Nuansa, Kak Putri, informasinya hari ini, pengetahuannya, pengalamannya, semuanya ya. Iya. Mungkin nih Kak Nina dan Kak Putri dan Kak Nuansa sebelum beranjak dari episode kali ini bisa mungkin yang mau ngasih sepatah dua kata gitu untuk sahabat HMP yang di rumah. Yuk Kak Putri. Paragraf boleh. boleh Kak Asa Putri dulu deh. dulu kan Oke Kak Asa dulu. Halo. dua patah kata ya, tetap Iya. semangat teman-teman gitu. Mungkin kalau misalnya untuk beasiswa pasti teman-teman sudah sering dengar ya kalau banyak yang nggak sekali coba jadi gitu kan gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan menyerah karena kita nggak tahu nih di kesempatan keberapa kita bakal berhasil ya kan gitu. Jadi walaupun teman-teman mungkin udah punya LOA gitu, tapi masih bingung pembiayaannya, tetap semangat cari beasiswa. Ataupun kebalikannya, teman-teman yang udah punya beasiswa tapi belum dapat LOA gitu, ya tetap semangat gitu. Dan pokoknya tetap semangat deh, karena kita nggak tahu ya kita bakal berhasil di kesempatan yang berapa. Gitu aja mungkin Kak dari aku. Oke. Dari Kak Baik, Putri. Kak. Heeh. Oke, sebelumnya mau terima kasih sekali untuk HMP udah kasih kesempatan aku dan Kak Asa untuk berbagi yang mungkin informasinya ini ya secuil gitu ya, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton gitu. Kalau tadi Kak Asa udah kasih semangat gitu ya, udah kasih pengingat gitu. Aku mau cuman titip pesan satu aja teman-teman bahwa beasiswa itu bukan hanya untuk orang yang pintar teman-teman, tapi beasiswa itu untuk orang yang mau gitu. Terbaik Kak Putri. Bener-bener. Aku sampai speechless, hebat. Ini banget ya, terpesona aku tuh Betul, ceritanya. Masya Allah. Ada, oke lah. Pengen banget nih, sebenarnya pengen banget yang mau dibahas lagi gitu. Pengen banget ngobrol lagi, cuman mungkin kita keterbatasan waktu, nanti kita sambung lagi ya Kak. Mungkin kita bikin part 2-nya mungkin ya. Kalau bisa. Boleh, boleh. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Putri dan Kak Nuansa atas waktunya. Semoga perkuliahannya di semester 3 yang udah tinggal sejengkal lagi ini nanti berjalan lancar dan aman ya. Amin. Amin. Amin, amin. Anina dan Kak Dini juga semoga lancar. Kak Putri. Semangat juga. Amin. Makasih Amin. Kak. Amin. Terima kasih ya Kak Dini dan Kak Nina. Sehat Kita yang selalu. makasih Kak. Terima Makasih udah datang ke HMP kasih. Pod Show. Tahu gak sih Kak Nin, Hmm, dengerin yang Kak Putri sama Kak Nonsa tadi tuh, jadi kayak agak nyesel gitu ya, kenapa dulu nggak nyari-nyari info gitu, beasiswa buat S2 gitu. Terus sekarang udah terlanjur beasiswa dari orang tua nih, jadi pengen sekarang gimana sih bisa dapet beasiswa, padahal udah kuliah lagi nih kita. Udah mulai Udah kan, jalan 2 semester lagi ya kan. iya udah mau 3 Hmm. semester. Hmm. Sebenarnya sih, aku pernah dengar sih dari teman-teman kita juga yang Hmm. kuliah di UI, kalau sebenarnya kita tuh bisa dapat informasi dari sini nih, wait. Kak, ini aku izin share screen ya. Sebenarnya kita bisa Oh, dapat informasi dari beasiswa.ui.ac.id. Nanti teman-teman bisa buka waktu misalnya kita udah keterima nih, gitu, udah keterima, kita daftar ke website ini. Sebenarnya bukan daftar sih, waktu kita login itu langsung diminta password sama username yang kita pakai buat seluruh websitenya UI gitu ya. Nah, jadi
Kalau di sini nih, ini kan home-nya. Home-nya ini cek penerima, penerima, penerima gitu. Sebenarnya kita bisa pencet paket beasiswa di sini. Terus kelihatan deh tuh scholarship program PT Jaya Obayasi gitu. Dan ini masih dibuka. Ada langsung ketentuan-ketentuannya kayak diberikan pada mahasiswa S1. Nanti kita bisa cari ke bawah mana yang buat S2 atau yang udah berkuliah kayak kita nih Kak Din. Gitu. Oke. Mm-mm. Dia sampai ada status lamaran kitanya nanti bukan lamaran ke orang ya, Oh iya. lamaran ke beasiswa ya, tolong. Gitu. Terus ada periode pendaftarannya dan bahkan ada informasinya jumlah pelamar berapa, jumlah penerima berapa. Gitu. Jadi sebenarnya udah difasilitasin banget nih. Jadi nggak usah takut lagi kalau mau kuliah. Apalagi bakal biaya sendiri ataupun beasiswa dari orang tua gitu ya Kak Din. Gitu, tuh lihat aja ini aja aku scroll nggak bisa habis gitu. Ini ada yang udah ditutup juga diinformasiin. Gitu. Jadi meskipun kita udah mulai kuliah nih, kita Mm, masih bisa dapetin beasiswa ya Kak ya. Dan masih UI udah bisa. memfasilitasi gitu loh, udah ngasih website ya Kak ini Kak. Mm-mm. Nih website ini bisa dilihat, bisa difilter, bisa dicari nama beasiswanya kalau emang udah ada yang mau dituju gitu ya. Soalnya nggak semua beasiswa tuh kayak terkenal, soundingnya kenceng gitu enggak gitu ya kan. Kayak LPDP, BPI itu kan lumayan terkenal. Tapi kalau kayak coba kayak Bayan Peduli Scholarship gitu. Jarang dengar kan, tapi sebenarnya informasinya Iya, udah disediain sama UI lengkap banget di website ini gitu. Itu Kak oh, Dikin. meskipun nanti eh, yang didapetin itu nggak sebanyak UKT kita, seenggaknya bisa Hmm. membantu ya Kak. Oh iya dong, setetes apapun bantuan tuh berguna banget nih buat kita Iya, kuliah S2 ya. Karena selain biaya kuliah, sebenarnya kita juga harus mikirin biaya penelitian kita gitu kan. Belum biaya publikasi, Kak. Jadi menurut aku buat teman-teman yang baru mau masuk atau yang udah masuk pun boleh banget deh kayaknya dicari-cari beasiswa dan informasi-informasi ya gitu. Lumayan iya lah itu. betul. Ah, cukup berat ya Kak Nin topik kita pada episode kali ini. Iya, tapi seru Kak dan bermanfaat banget pastinya buat kita. Bahkan gak kerasa udah lama banget kita ngobrolnya ya Kak, diskusinya gitu. Iya benar sih Kak Nina, meskipun cukup berat tapi seru gitu Mm-mm. ya Kak ya. Oh iya, ini informasi untuk sahabat HMP. Bisa juga ya di follow sosial media HMP FKM UI. Soalnya nggak cuman informasi tentang perkuliahan aja tuh yang bakalan di update di sana, tapi ada juga nanti informasi tentang beasiswa yang akan selalu diupdate juga di sosial Hmm. HMP-nya HMP FKM UI. Instagram dan TikTok @HMP_FKM_UI, Twitter di @HMP_FKM_UI, dan YouTube di HMP FKM UI. Iya, gimana sahabat HMP? Semakin banyak episode HMP Pod Show, semakin seru kan topik yang kita bahas. Betul Kak Dini, aku sih makin seru ya, gitu. Iya, Boleh dong setiap episodenya kita dengerin lagi biar menyerap gitu ya, gitu. Dan di episode kedepannya jangan lupa kita masih balik lagi ke Dini tentunya gitu ya di bulan Agustus dengan Health Talk dan pastinya topik yang gak kalah seru. asik banget tuh Kak Nin. Jadi penasaran dan gak sabar nih buat bulan depan. Iya Kak, narasumbernya pasti lebih kecil lagi ya kan. Iya, makanya jangan lupa saksikan dan dengarkan HMP Pod Show, podcast dan talk show setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya pukul 10 WIB hanya di YouTube dan Spotify HMP FM UI. Oke, makasih Kak Din. Makasih Kak Nina. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi. lagi.